Ya, selamat bertemu kembali dengan siswa sekalian yang Bapak sayangi ya. Hari ini materi kita masih di bab 1 ya, tapi lanjutannya karena kita sudah melakukan pertemuan secara daring untuk materi-materi di bab 1. Sekarang kita masuk ke materi lanjutannya ya, tentang kerajinan bahan lunak dan wirausaha. Nah, ini materi lanjutan. Proses kerja produksi busana dari bahan alami ya. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah kerja yang harus dilakukan ketika pembuatan kerajinan. Ada 7 ya, ada 7 langkah ini ya, dalam persiapan kita untuk membuat suatu kerajinan. Khususnya di sini yang ditampilkan di sini adalah dalam teori ini adalah tentang membuat suatu pakaian ya. Yang pertama itu membuat rancangan pola, membuat rancangan atau pola gambar ya. Kemudian penyiapan bahan dan penyiapan alat. Nah, ini kalau di sini Bapak ambil dari Google ya, gambar ini untuk sedikit membuat kalian lebih memahami bagaimana cara membuat rancangan atau pola itu ya. Ini seperti yang ditunjukkan ini ya. Ini adalah rancangan pola yang nantinya akan dibuatkan suatu jenis bentuk pakaian ya. Pola ini yang menjadi panduan bagi seorang penjahit untuk bisa memanfaatkan bahan dasar ya, bahan utama dari pakaian itu adalah kain ya. Jadi bisa memanfaatkan kain dengan efektif dan efisien ya. Jadi artinya tidak asal potong kain. Nah, kalau tidak ada rancangan atau tidak ada pola gambar kan biasanya orang mereka-reka nih, mau bikin apa nggak tahu juga ya. Jadi kadangkala walaupun Bapak juga bukan seorang penjahit ya, cuman bisa melihat saja dan menikmati hasil jahitan, mereka itu membuat pola dulu ya. Pola, dari pola itu diambil dari bahan pola ya, dari kertas biasanya, memanfaatkan bekas-bekas kertas ya, kadang dari bekas koran ya, surat kabar, atau dari kertas-kertas lainnya. Nah, di pola ini mereka sudah menentukan ukuran-ukuran yang akan digunakan dalam memotong kain. Ini pola ya, macam-macam. Jadi tergantung dengan jenis apa yang akan dibuat ya, dibuat pola. Tentunya ya tidak lepas dari berbagai macam ukuran. Kadang-kadang kalau kita membuat baju, pernah juga ya pengalaman kita bikin baju tukang jahit tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Rasa-rasanya kita ngukur pas sudah jadi, pakaiannya ternyata pas sekali ya, pas kebesaran, pas kekecilannya ya, gitu. Artinya kadang-kadang juga tidak sesuai dengan body kita ya. Jadi kadang hasil jahitannya bajunya terlalu kebesaran, kadang juga kesempitan, kadang-kadang juga seperti itu walaupun tidak semuanya ya. Barangkali ada selisih senti dalam pembuatan atau mengukur itu ya. Mungkin pada saat kita ngukur baju, ukurannya sudah tepat nih. Dalam 1 minggu kemudian kita merasa kesempitan bajunya. Lalu kita mungkin bisa saja beranggapan, wah ini tukang jahitnya nggak beres nih, masa bikin baju kecil. Jangan juga kita berpikir seperti itu ya. Bisa jadi pada saat 1 minggu atau 2 minggu ke depannya itu kita makan banyak ya, makan berbagai macam makanan sehingga membuat berat badan tubuh kita drastis naik. Bisa jadi, tapi ini bukan juga menjadi ukuran ya. Kemudian yang kedua itu penyiapan bahan, nih bahan-bahannya ya, benang, kemudian kain ya,
kemudian apalagi yang menjadi keperluan dalam buat pakaian. Kemudian penyiapan alat, ini seperti gambar ini ya, gunting, alat potong, kemudian ada juga mesin jahit. Ada yang portable, ada yang masih manual ya. Ada juga yang luar biasa. Tergantung, kalau di zaman sekarang kan orang berlomba-lomba ya, bagaimana bisa membuat suatu pesanan itu dengan cepatnya. Kadang-kadang kita juga inginnya apa yang kita pesan itu kalau bisa jadinya juga dalam 1 jam selesai baju kita ya. Tapi nggak gitu juga sih. Kadang-kadang ya butuh waktu. Karena alat yang digunakan dijalankan juga oleh manusia yang perlu waktu istirahat, makan, minum ya. Mereka juga bukan robot. Tuh. Nah, kemudian memotong sesuai pola gambar. Nah, ini tadi ya. Artinya kain yang dipotong tadi berdasarkan pola yang sudah kita buat, yang sudah dibuat di dalam bentuk kertas tadi ya. Setelah memotong kain baru menjahit ya. Ini seperti gambar nih, dijahit, disambung-sambung potongan-potongan tadi ya. Potongan lengannya, bukan lengannya dipotong ya, potongan model lengannya gitu ya. Potongan model bajunya, potongan model celananya gitu ya. Semuanya digabung jadi satu dan dijahit. Jahitnya ya pakai peralatan tadi, benang, jarum, mesin jahit portable ataupun manual. Nah, ini. Setelah pakaian jadi, baru dipasang atributnya. Ini contoh nih. Ini contoh di sini cuma contoh yang sudah jadi ya, pramuka ya. Nah, ini pemasangan atribut. Wah, ini banyak sekali nih. Makanya kalau tukang jahit itu luar biasa ya, harus butuh skill, kemampuan ya. Gak sembarang juga sih. Memang awalnya dari hal-hal yang biasa, tapi ketika sudah ditekuni, mereka akan lambat laun akan menjadi orang yang sangat mahir. Kalau kita yang nggak bisa seperti ini ya mungkin pasangannya ya sembarangan aja jadinya, mereng-mereng gitu ya. Kadang juga terbalik ketika sudah jadi ya. Nah, kemudian tadi membuat hiasan ya, membuat hiasan. Ini bagian dari bagaimana membuat hasil kerajinan kita itu lebih menarik ya. Ini kalau ini dilihat seperti ini nih, kita lihat ya, perbesar dulu. Nah, ini udah hiasan. Wah, hiasan baju anak-anak Profesor Abdullah Azam. Ini border ya, border atau bordir ya, yang bagaimana pasnya aja ya, asal jangan disalah artikan. Ini maksud tujuannya adalah supaya barang atau hasil kerajinan tadi atau jahitan tadi tambah menarik. Coba bayangkan kalau seandainya baju ini polos saja ya, polos gitu ya, nggak ada hiasan seperti ini. Mungkin harganya lebih kalau dijual 100.000 bisa jadi ya. Nah, ketika sudah dibuat hiasan-hiasan seperti ini bisa mahal lagi gitu ya, jadi 150 gitu ya. Nah, inilah fungsi dari hiasan-hiasan itu untuk menambah nilai dari suatu barang yang dihasilkan tadi ya, supaya lebih berharga lagi. Oke. Mengapa perlu membuat pola? Nah, ini pertanyaannya balik ke awal tadi ya. Mengapa perlu membuat pola? Nah, dalam menjahit atau desain busana, pola adalah potongan-potongan kertas yang merupakan prototip bagian-bagian pakaian atau produk jahit-menjahit. Nah, pola dijadikan contoh agar tidak menjadi kesalahan sewaktu menggunting kain. Selain memakai pola buatan sendiri, orang dapat menjahit di rumah dengan memakai pola siap pakai ya, pola jadi gitu ya. Nah, inilah makna tadi mengapa perlu membuat pola. Jadi agar tidak terjadi kesalahan sewaktu menggunting kain. Bayangkan aja kita punya kain misalkan nih 1 meter ya, kita mau bikin masker atau bikin apalah, bikin
sapu tangan, gak ada pola, akhirnya kita sembarang gunting kain. Yang tadinya 1 meter mungkin dapat 4, 5 sapu tangan, malah dapat 1 saja karena salah potong gitu ya. Harusnya segi 4 dipotong segi 3. Sapu tangan segitiga ada nggak? Paling dijadikan masker jadinya. Atau harusnya dipotong segi 4, dipotong bulat. Sapu tangan ada nggak bulat? Bisa aja ada ya. Kalau orang suka bulat ya, segitiga juga segi 4, tergantung orang sih. Sebenarnya ada yang suka sapu tangan bentuknya segi 4, ada suka yang segitiga, ada juga yang bulat, ada juga yang lonjong ya. Suka-suka aja lah. Kalau kita bicarakan orang, kamu salah pakai sapu tangan masa bulat. Nah, dia suka warna bulat, suka model bulat ya, nggak bisa juga kita. Dia juga pasti komentarin kita tuh, kamu juga suka sapu tangan warna lonjong. Nah, kan jadinya serba salah, saling komentari ya. Lebih baik diam aja, suka-suka aja dah. Yang penting apa yang kreasi yang dibuat itu ada faedahnya gitu, bermanfaat. Jadi ini ya, mengapa perlu membuat pola. Jadi dalam menjahit atau desain busana, pola adalah potongan-potongan kertas yang merupakan prototip bagian-bagian pakaian atau produk jahit menjahit. Gitu. Apakah orang bisa menjahit karena bakat atau hobi? Nah, ini pertanyaannya yang sering muncul ya. Apakah orang bisa menjahit itu karena bakat atau hobi? Setiap orang punya potensi bakat yang berbeda-beda pastinya ya. Ada yang bakatnya menyanyi, membuat cerita, menulis, menari juga, dance gitu ya. Ada yang olahraga banyak ya. Tergantung dia suka renang atau manjat tebing gitu ya, suka manjat-manjat. Jangan dikira yang suka manjat-manjat ada kaitan dengan monyet ya, bukan gitu ya. Atau yang berenang, jangan dikira ada hubungannya dengan binatang yang ada di air yang suka berenang-berenang, enggak juga ya. Ya itu cuma intermezzo aja. Kemudian ada bakat memasak, ada bakat melukis, jahit dan sebagainya. Itu semua bakat ya. Namun agar bisa membuahkan suatu karya, potensi bakat saja tidaklah cukup. Perlu adanya dukungan dari lingkungan, kesempatan dan ketekunan untuk mengembangkan potensi tersebut ya. Jadi itu ya. Kalau misalkan si Purnama punya bakat menari gitu ya. Wah, menari dia punya bakat menari ya. Tapi tidak didukung dengan lingkungan, tidak didukung kesempatan, tidak didukung dengan ketekunannya. Jadi bakatnya itu nanti akhirnya jadi sekedar hal yang menjadi sesuatu yang tidak berpotensi untuk menjadi hal yang membuat dia enjoy atau menikmati dari hasil bakatnya ya. Bisa jadi larinya ke hobi aja jadinya. Jadi nggak perlu sesuatu yang dikerjakan itu nggak perlu untuk diteruskan gitu. Cuman sekedar aja, sekadarnya aja gitu maksudnya ya. Ya moga-moga bisa dipahami ya maksud Bapak itu. Jadi yang penting adalah potensi bakat apabila tidak didukung dari lingkungan, kesempatan, mungkin di sini perlu peralatan juga ya, kesempatan, peralatan dan ketekunan, maka potensi tersebut tidak akan bisa berkembang dengan baik. Nah, kesimpulannya seperti itu. Ya, nanti mungkin kalian punya kesimpulan tersendiri ya, bagaimana memahami arti suatu bakat itu. Yang pasti setiap orang punya, walaupun sekecil telunjuk lah. Kalau dari 5 jari ini yang paling kecil kan kelingking gitu ya. Jadi kita ambil contoh aja, walaupun bakat itu sebesar kelingking gitu, tapi kalau dia diasah, didukung, maka bisa jadi dia sebesar jempol gitu. Wah, awalnya gini, wah kecil kamu nih. Ketika sudah diasah, didukung dengan
berbagai fasilitas lain, maka dia menjadi mantap gitu ya. Dari kecil tadi menjadi mantap gitu. Oke. Nah, terakhir, yuk buktikan apakah kamu punya bakat atau sekedar hobi. Buktikan ya. Jadi kalian membuat suatu bentuk kerajinan tangan ya di masa PJJ BDR ini. Nanti kalau sudah jadi kalian bisa buat atau foto hasilnya. Boleh juga kalau kalian sempat juga bikin video hasil kerajinan yang kalian buat itu. Nanti kita akan sama-sama menilai, melihat yang punya bakat luar biasa dan bisa diteruskan, ditekuni atau dilanjutkan itu siapa gitu ya. Bisa jadi mungkin nanti si Ahmad Maulana gitu ya. Wah Pak, saya punya bakat menyanyi Pak. Nah, cek ya, main gitar ya Maulana ya. Kemudian nyanyi kamu. Kita akan nilai. Kemudian bisa nanti si Mia Tenani ya. Pak, saya punya bakat menari. Ya, kamu coba juga menari ya. Merekam. Kita melihat bakat-bakat itu ya. Kalau yang di slide ini tadi, ini adalah bakatnya menjahit ya. Nah, kalau menjahit tadi ya itu tadi uraian-uraiannya, teoritisnya ya. Kalau Bapak juga nggak punya bakat menjahit ya, tapi kalau sedikit-sedikit untuk apa jahit yang sobek-sobek bisa juga ya. Misalkan aja siapa lagi nih, si Kartinah. Pak, saya punya bakat punya bakat ngusilin teman Pak. Wah, itu bukan bakat tuh namanya. Kalau ngusilin teman itu namanya bully ya. Jangan pernah sekali-sekali. Nanti bukannya kamu dapat jempol, malah bisa dapat 5 jari ya, yang di kepal jadi 1 tuh seperti gambar ini nih. Oh, semangatnya nah bukannya semangat untuk membuat kamu membuat kamu semakin wah gitu ya, tetapi semangat 5 kepalan jari dari jari tadi menghantam kamu tuh karena kamu membuli ya, karena bakat ngusilin teman gak ada ya. Kalau ngusilin teman itu bukan bakat. Ya, tapi bisa juga ya bakat menjadi orang yang kurang baik ya, tapi itu bukan ya, itu sekedar intermezzo saja ya. Jangan ada pada kalian bakat-bakat seperti itu ya, karena kalian adalah anak-anak cerdas, anak-anak pandai, anak-anak pintar yang mendapatkan ilmu itu bukan untuk disalahgunakan ya, untuk mencelakakan orang lain, tetapi kalian mendapatkan ilmu atau pengetahuan itu yang bisa membuat orang lain merasa membutuhkan kamu gitu ya. Jadi mereka merasa nyaman karena kamu bisa memberikan ilmu yang bermanfaat kepada mereka. Ya, Bapak juga ingin coba sedikit ya membuat suatu kerajinan. Kita sama-sama, jadi kalian juga bikin suatu bentuk kerajinan, Bapak juga kita coba-coba sama-sama ya. Apapun hasilnya, nanti kita akan review, kita akan tampilkan bersama. Semoga aja gak ada yang membeli kita gitu ya, karena apa yang kita buat ini memang sesuatu untuk dalam kaitan dengan materi ini ya, materi yang barusan kita bahas ini. Tidak ada sesuatu yang berniat untuk kita lemahkan atau kita bully dari hasil pekerjaan yang nanti kita buat sama-sama. Baik, selamat bekerja ya. Nanti kalau sudah, kalian bisa share aja di GCR ya, di Google Classroom. Hasil-hasil itu nanti kita akan bahas lagi pada pertemuan berikutnya. Oke. Selamat beraktivitas. Semoga sehat selalu di situasi pandemi saat ini ya. Terima kasih atas perhatiannya.